Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nimatillah. Wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semoga ditunjukkan oleh Allah pada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan, yang mempunyai hutang semoga Allah lunaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kabarnya, sehat semua? Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi tentang ilmu yang mana ada amalan istighfar. Kita ikuti keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'annya. Kita bisa baca surah Hud ayat 3 yang mana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk selalu beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak luput dari setiap waktunya itu berbuat dosa. Entah dosa dengan mata kita, dosa dengan fikir kita, maka itu bisa saja kita berdosa dengan berfikir. Ketika kita berfikir dalam hal-hal yang negatif, maka itu menjadikan dosa. Sesuai dalam kitab Is'adropik, zinal aini bin nadri wa zinal qalbi bil fikri. Zinah mata itu dengan melihat, dan zinah hati itu dengan berfikir. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman memerintahkan kepada hambanya untuk beristighfar di dalam surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya wa anistaghfiru, dan beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbakum, kepada Rabb kalian, yaitu beristighfar dengan membaca. Ketika kita melakukan dosa maka kita beristighfar, mau beristighfar dan astaghfirullahal azim, atau mau beristighfar dengan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita mau beristighfar, istighfar yang pondok, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah kita beristighfar, kita mengingat dosa yang telah diperbuat kepada sesama manusia, dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintahan Allah, summa tubu, kemudian kembalilah kalian kepada jalan Allah. Jadi ini belum istighfar yang baik ketika kita melakukan dosa, kita beristighfar, tapi kita melakukannya lagi, tidak kembali kepada jalan Allah. Yaitu orang yang beristighfar kemudian dia kembali ke jalan Allah. Contoh, ada seorang yang sedang membawa motor di jalan raya. Kemudian orang itu membawa motornya itu belok hingga keluar dari jalur jalan raya itu. Kemudian dia ingat dan dia mengatakan, ya Allah, ternyata saya bawa motor ini tidak tepat, tidak sesuai dengan jalur jalan raya, ini malah ke kebun. Nah, maka orang yang ingat seperti itu baru istighfar. Jika orang tersebut membelokkan motor itu kembali ke jalan raya, maka orang itu dinamakan dengan istighfar dan kalimah tubuh, kembali kepada jalan. Maka ketika kita ingat pada dosa, kita belum sempurna untuk istighfar sebelum kita kembali kepada jalan yang benar. Contoh, kita melakukan zina. Ketika kita zina, setelah zina kita ingat, astagfirullah ya Allah, aku telah melakukan zina, astagfirullah, astagfirullah. Itu baru beristighfar, belum tobat. Tobat itu ketika dia meninggalkan zinahnya, kembali ke jalan Allah, melakukan ibadah-ibadah, dia meninggalkan zina, itu dinamakan bertobat. Jadi orang bertobat pasti beristighfar, tetapi orang yang beristighfar belum tentu tobat, karena tobat itu kembali kepada jalan Allah.
Ada orang yang cuma beristighfar tapi tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, balasan untuk orang yang beristighfar dan orang yang bertaubat itu, kata Allah, yumatti'akum mata'an hasana, maka Allah akan anugerahkan untuknya, berikan kehidupan untuknya, mata'an hasanan, yaitu kehidupan yang baik. Yaitu ditafsirkan dalam kitab ini, kitab tafsir As-Sawi, bitayyibi aishin wa sa'ati rizkin. Maka ketika orang beristighfar kepada Allah, kemudian dia bertobat kembali kepada jalan Allah, maka Allah akan kasih kehidupan bitayyibi aishin, kehidupan yang baik, wa sa'ati rizkin, dan rizki yang renggang, rizkinya yang banyak, rizkinya yang melimpah ketika orang itu mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rizkinya itu tidak putus-putus hingga dia menemui ajalnya. Ila ajalim musamma wa huwal mautu. Rizki yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan untuk orang yang beristighfar, yang bertaubat, maka rizki itu tidak akan terputus hingga dia itu meninggal dunia. Hebat sekali kawan fillah, ya. Orang yang beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan kasih rizki, kehidupan yang baik, rizki yang melimpah hingga dia meninggal. Masya Allah. Maka alangkah baiknya kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah SWT setiap hari. Nah, bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, ai fi amanin warohatin waridon. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik itu fi amanin, ada dalam keamanan, warohatin, dan ketenangan, kenyamanan, waridon, dan penuh dengan ridho Allah SWT. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah keutamaan beristighfar. Maka ada dalam keterangan, apalagi ini ya masih dalam bulan Rajab, kita perbanyak istighfar sesuai dalam kitab Duratun Nasihin, memperbanyak istighfar pada bulan Rajab. Ingat pada dosa-dosa yang telah kita perbuat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada amalan istighfar, kita bacakan istighfar itu setiap pagi ataupun sore minimal 3 kali. Sesuai dalam hadis Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Saidul Istighfar. Jangan terlewatkan Saidul Istighfar di bulan Rajab. Ya, setiap pagi ataupun sore. Jika orang itu membaca di pagi hari kemudian dia meninggal di siangnya, maka orang tersebut akan dimasukkan kepada ahli surganya Allah, akan diberikan keselamatan. Orang yang membaca istighfar, Saidul Istighfar di sore hari, kemudian dia meninggal di malam harinya, maka dia akan mendapatkan ahli surga Allah, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalimahnya saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah kalimah Saidul Istighfar yang pantas kita dawamkan, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan yang dijelaskan dalam hadis dan Al-Quran surah At-Taubah bahwa bulan tersebut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.